Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sanipun para alim, para sepuh, para rawuh, para bapak, para ibu sedayunipun keluarga besar Jamaah Masjid At-Taqwa rahimanallah wa hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukru ala jazilin ni'mah. Tong lahirakan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah ingkang paringaken dateng kita sedaya sehingga wonten kesempatan ingkang saya sakmenika saged hadir rawuh kados biasanipun setiap dinten Jumat enjing wonten majelis sakmenika. Mugi-mugi mawon kehadiran kita nyedosaken gesang ingkang kita lampahi tansah pinaringan tambah barokah. Dipun paringi berkah keluarganipun, barokah umuripun, barokah keluarganipun, barokah anak putunipun, barokah rezekinipun, pinaringan rezeki ingkang halal, rezeki ingkang jembar. Dipun gambilaken sedaya urusan-urusan ingkang kita lampahi tansah dipun pernahaken sae dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu dipun aturaken dumateng junjungan saha panutan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kita saestu tansah pinaringan syafaatipun, kita tansah pinaringan pertolonganipun taminipun benjang wonten yaumil qiyamah. Para rawuh ingkang kula mulyakaken nggih menika dumugi tafsir surat Al-Baqarah ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wallahu a'lamu bimuradih. Wa idza qila, tatkala dikatakan lahum kepada mereka Bani Israel, aminu, berimanlah kalian sekalian. Aminu, berimanlah kalian sekalian. Iman bima anzalallah, bima dengan kitab, anzalallahu yang Allah turunkan. Ayat ini masih berkaitan tentang menceritakan tentang sikap dari kaum Bani Israel, yaitu pada zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diturunkan kitab kepada mereka, qalu, mereka berkata, nu'minu, kami iman. Nu'minu, amana yu'minu, amana yu'minu, amana yu'minu. Yu'minu
Nu'minu dengan menggunakan dhamir kami, nu'minu. Kami iman bima dengan kitab an unzila alaina yang diturunkan kepada kami. Tapi wayakfuruna, dan mereka kufur, mereka mengingkari, kafaro, arti kata itu mengingkar, kufur. Orang kafir itu berarti orang yang mengingkari, ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakfuruna bima dengan kitab wara'ahu, dengan kitab yang diturunkan sesudahnya. Wa huwa utawi wara'a bima wara'ahu, sementara kitab yang diturunkan sesudahnya al-haqqu, yaitu kitab yang hak, musaddiqal lima ma'ahum, kitab yang hak yang berfungsinya untuk musaddiqal lima ma'ahum, untuk membenarkan apa-apa yang sudah ada pada mereka. Kitab Quran diturunkan untuk membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ini dawuhnya Allah kepada Muhammad, falima taqtuluna, falima, maka karena apa? Taqtuluna, mereka membunuh, taklima falima taqtuluna anbiya Allahi, kepada beberapa nabi-nabinya Allah, min qablu, sebelum mereka maksudnya sebelum Bani Israel, umat-umat terdahulu, sebelum pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, kenapa mereka membunuh para nabi, kenapa mbah-mbah mereka, kenapa orang-orang tua mereka, Bani Israel pada zaman dahulu, sampai melakukan pembunuhan terhadap para nabi. In kuntum mu'minin, ketika kalau memang engkau betul-betul beriman kepada kitab-kitab Allah. Ayat niki nggih menika untuk menunjukkan kepada Bani Israel pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Bani Israel niku dipun ajak iman dening Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hujjah yang bermacam-macam, dengan dalil-dalil yang kuat, tapi mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina, kami iman terhadap apa yang Allah turunkan terhadap kami. Kami iman terhadap kitab Taurat. Sementara iman terhadap Taurat, tapi tidak iman terhadap kitab Allah yang lain. Tentunya ketika orang itu mengimani terhadap kitab-kitab yang Allah diturunkan, maka tidak hanya kepada satu kitab saja, tentunya kitab-kitab yang lain. Ketika mengaku mengimani terhadap Taurat, mestinya mengimani terhadap apa yang diturunkan oleh Allah berupa kitab-kitab yang lain, baik itu Injil ataupun apalagi Al-Quran. Yang mana Al-Quran yaitu isinya sebagai penyempurnakan apa-apa yang di dalam apa yang diturunkan oleh kitab-kitab Allah sebelum kitab Al-Quran. Membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, menjelaskan apa yang ada di dalam kitab Injil. Mereka tahu, sehingga di dalam kitab Taurat pun ada keterangan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dalam satu hadis itu yang tertulis di dalam kitab kitab Tiba, Al-Hadisul Awwal, An-Uta ibn Yassar
dari sahabat Atha bin Yasar an Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab Ahbar niki sahabat yang asalnya yaitu orang yang beragama Yahudi, tapi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Ka'ab bin Ahbar cerita, qala 'allamani abit taurata illa sifran wahida. Apal nggih, Bu? Qala 'allamani abi at-taurata illa sifran wahida. Sahabat Ka'ab bin Ahbar cerita bahwa dia diajarkan oleh orang tuanya yaitu kitab Taurat illa sifron wahida, kecuali hanya satu lembaran yang ayahnya tidak mengajarkan kepada Ka'ab bin Ahbar. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Semua kitab-kitab Taurat diajarkan sampai selesai kecuali hanya satu lembaran yang ayahnya tidak mau mengajarkan, disembunyikan karena kekhawatiran. Falamma mata abi fatahtahu, maka tatkala ayah saya meninggal, dia tahu bahwa ayahnya menyembunyikan satu lembaran kitab Taurat di dalam sebuah kotak, dikunci. Setelah meninggal, Ka'ab bin Ahbar penasaran, apa yang disembunyikan oleh ayahnya? Kenapa ayah saya menyembunyikan lembaran kitab Taurat? Kenapa tidak diajarkan kepada kami? Fa'idzan fihi, maka tatkala kitab tersebut, lembaran yang disembunyikan dimasukkan dalam sebuah peti tersebut dibuka, fa'idzan fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Di situ ada keterangan, dijelaskan bahwa akan ada nabi sebagai akhir zaman. Mauliduhu di Makkah. Ini keterangan ini di dalam kitab Taurat. Yang mana nabi akhir zaman tersebut mauliduhu di Makkah, dengan disifati dengan keterangan-keterangan, yaitu yang mana kelahirannya yaitu di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya setelah manusia nabi akhir zaman dilahirkan di Mekah, beliau akan pindah yaitu di Madinah. Sehingga makanya kenapa orang-orang Yahudi niku begitu lama tinggal di Madinah, karena sudah lama mereka tahu bahwa akan ada nabi akhir zaman nanti hidupnya di sebuah daerah dengan ciri-ciri seperti apa yang mereka dengan ciri-ciri yaitu seperti hanya kota Madinah atau kota Yasrib pada waktu zaman dulu, zaman sebelum diganti oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu sebuah kota yang mana di situ kota banyak ditumbuhi pohon kurma. Jadi ketika mereka tahu, orang-orang Yahudi melakukan pencarian eksodus besar-besaran, lari dari daerah asalnya yaitu di Yerusalem. Sehingga sampailah mereka di kota Yasrib hampir sebelum Nabi itu, kurang lebih dalam satu sejarah itu 200 tahun. 200 tahun sebelum Nabi itu mereka sudah datang di situ, di kota Yasrib. Mereka berharap, selalu mencari tentang Nabi akhir zaman, karena nanti akan tinggalnya di sini yang mereka yakini. Sehingga ketika mereka sebagai pendatang, terus mereka banyak sekali. Akhirnya mereka sampai akhirnya orang-orang Yahudi tersebut menguasai perekonomian di kota Yasrib. Sampai sehingga banyak pembesar waktu zaman itu, mereka yang menjadi tokoh itu orang-orang Yahudi. Makanya ketika Nabi hijrah di Madinah, itu bagaimana Nabi menyikapi dengan
kultur masyarakat Madinah yang beragam. Ada orang Madinah asli, penduduk asli yang masih belum, yang masih kafir, yang terdiri dari kelompok-kelompok kabilah-kabilah yang saling mengunggulkan kabilah-kabilahnya masing-masing. Ada orang Madinah yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ada orang Nasrani, ada orang Madui, orang Madinah Badui, orang Madinah pedalaman, penduduk Madinah pedalaman. Ada orang-orang Yahudi yang mereka sudah mengakar, sudah kuat persatuannya, yang terutama mereka sudah menguasai perekonomian di kota Yasrib waktu itu. Akhirnya untuk menyikapi tersebut, Nabi membangun sebuah kesepakatan bersama-sama, semuanya dikumpulkan, diajak musyawarah untuk membentuk satu kelompok bersama, baik itu orang Islam orang Islam yang dari Madinah maupun orang Islam yang hijrah maupun orang Madinah asli yang belum masuk Islam maupun orang Madinah pendatang yang sudah lama, itu orang-orang Yahudi. Dibuat satu kelompok kesepakatan, yaitu yang dikenal dengan Piagam Madinah. Isinya poin-poin untuk membangun kebersamaan dalam satu wilayah, yaitu wilayah Madinah, untuk selalu mendukung kebersamaan, mendukung kekompakan. Tapi Piagam Madinah tersebut sayang dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Padahal kesepakatannya untuk ketika ada musuh menyerang, dari luar menyerang, untuk bersama-sama, baik itu yang diserang Islam maupun orang Yahudi, untuk bersama-sama mendukung. Tapi ketika orang-orang kafir Mekah menyerang umat Islam, menyerang orang Islam, orang-orang Yahudi tersebut malah mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Mereka melanggar satu perjanjian. Jadi mereka mengklaim iman terhadap kitab-kitab yang dulu, tapi tidak mau mengimani terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran yaitu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, yaitu untuk membenarkan apa yang ada di dalam mereka, mencerangkan tetap kejadian-kejadian masa dahulu, yaitu masa nenek moyang Bani Israel. Qul falima taqtuluna, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa mereka pada nenek moyangnya dulu mereka membunuh para nabi, padahal mereka katanya iman terhadap kitab Taurat, mengaku iman terhadap kitab Taurat, tapi kenapa sampai melakukan pembunuhan terhadap para nabi? Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya itu dibunuh karena diawali dengan satu kronologi. Ada seorang wanita mau dinikahi oleh mahramnya, mahram. Di situ tidak diterangkan apa adiknya atau apapun, yang penting ketika ada orang satu mahram mau menikah, aturannya kan tidak boleh. Akhirnya akhirnya dilarang oleh Nabi Yahya, enggak boleh itu pernikahan sedarah, yang kemarin sempat ramai, pernikahan sedarah tidak boleh, mahram, masih ada hubungan mahram. Tapi mereka tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh Nabi Yahya, karena kadung seneng, kadung cinta. Akhirnya apa? Nabi Yahya yang memberikan fatwa tersebut dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Mereka memprovokasi terhadap masyarakat untuk membunuh Nabi Yahya. Begitupun
ayahnya Nabi Yahya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria meninggal dalam dibunuh oleh Bani Israel. Apalagi Nabi Zakaria itu lebih tragis lagi. Nabi Zakaria dikejar-kejar oleh Bani Israel. Akhirnya Nabi Zakaria di situ masuk dalam hutan ada pohon besar. Nabi Zakaria minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus punya mukjizat. Beliau memohon agar kepada Allah agar supaya pohon besar itu tersebut bisa membuka dirinya. Akhirnya dengan izin Allah pohon itu membuka, Nabi Zakaria langsung masuk di dalam pohon tersebut. Kan kuasane Gusti Allah, mukjizat yang Allah, salah satu keagungan dari kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Bani Israel bingung, kemana ini Nabi Zakaria? Tadi masuk ke sini kok tidak ada. Karena memang Nabi Zakaria masuk di dalam sebuah pohon. Tapi terus apa? Iblis tahu posisi Nabi Zakaria, yang tahu hanya iblis. Akhirnya iblis menyamar menjadi seorang orang tua. Mereka mengatakan bahwa kalau engkau mencari Nabi Zakaria, tebanglah pohon besar ini. Masyarakat asalnya bingung, Bani Israel asalnya bingung, loh kok iso nebang pohon? Akhirnya diyakinkan oleh iblis bahwa cobalah, kalau tidak percaya cobalah, nanti akan mengalir sebuah darah di dalam pohon tersebut. Akhirnya digeraji, sensor nek corok saniki Nabi Zakaria meninggal. Ketika Nabi Zakaria meninggal, ketika di pohon itu ditebang, Nabi Zakaria mengatakan merasakan sakit. Ya Allah, sakit ngoten. Akhirnya langsung dipun dawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Zakaria, in qulta marratan thaniyatan lanaza'tuka nabiyan. Wahai Nabi Zakaria, kalau engkau mengatakan mengeluh sekali lagi, mengeluh kesakitan sekali lagi, maka engkau akan saya cabut sifat kenabian. Hanya ini ujian dari Allah untuk melatih kesabaran kepada Nabi Zakaria. Itu diterangkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kitabnya Imam Al-Ghazali, tentang Nabi Zakaria yang mengeluh kesakitan, akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falima taqtuluna anbiya Allahi. Dan nabi yang lain di samping Nabi Yahya, Nabi Zakaria, banyak nabi-nabi yang bukan termasuk rasul yang dibunuh oleh Bani Israel pada waktu zaman dahulu. Min qablu itu sebelumnya, yang jauh sebelumnya. In kuntum mu'minin, ketika mereka mengatakan beriman. Tentunya kan ketika mereka mengatakan iman terhadap kitab Taurat, mestinya kenapa mereka ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka, yaitu membunuh terhadap para nabi. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Walaqad ja'akum qalqalah. Walaqad ja'akum, dan sungguh-sungguh telah turun kepada kamu sekalian, telah datang kepada kamu sekalian, Musa, sapa nabi Musa,
Nabi Musa telah datang kepada kalian sekalian bil bayyinati, dengan membawa beberapa bayyinat. Bayyinat itu sesuatu yang menjelaskan bukti-bukti kebenaran, yaitu mukjizat. Bayyinat di sini yaitu maksudnya mukjizat. Nabi Musa datang kepada Bani Israel dengan mukjizat yang sangat banyak sekali. Kalau kita membaca Al-Quran itu banyak sekali diceritakan tentang mukjizat, sering diulang-ulang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa lahir untuk menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman penjajahan Fir'aun. Walaqad najjayna wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari ali Fir'aun, dari kekerasan yang dilakukan oleh keluarga Fir'aun, bil bayyinat, dengan beberapa mukjizatnya napa mawon? Mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat diubah menjadi ular. Karena waktu zaman Nabi Musa itu memang lagi marak-maraknya tentang sihir. Jadi mukjizat itu diturunkan itu sesuai dengan kondisi keadaan waktu zaman itu. Waktu zaman Nabi Musa itu memang lagi marak-maraknya tentang sihir. Banyak ahli sihir. Ketika Fir'aun meminta bukti terhadap, kalau engkau memang Nabi, coba buktikan. Hanya tanding dengan tukang-tukang sihir Raja Fir'aun. Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya, terus menjadi sebuah ular yang sangat besar. Tongkat terus terbelahnya lautan. Terus tangannya Nabi Musa bisa bersinar. Terus napa malih? Tofan yang sangat dahsyat, peristiwa apa? Jarod, belalang waktu itu melanda Bani Israel, belalang katak sampai darah, sehingga di setiap tempat itu waktu zaman, pernah satu kejadian, satu masa dari Bani Israel itu dimanapun tempat selalu banyak sekali katak-katak. Kodok-kodok niku kuatah, sampai belalang dan yang lainnya. Mukjizat Allah menurunkan kepada Bani Israel al-manna was-salwa, itu makanan dari surga. Ketika mereka tahu tentang mukjizat, mereka mengalami sendiri tentang mukjizat yang Allah diberikan terhadap Nabi Musa. Tapi napa? Tsummattakhadhtumul ijla, mereka mengambil anak sapi. Mereka mengambil anak sapi dijadikan sebagai Tuhan. Mim ba'dihi, setelah Nabi Musa, yaitu melakukan kholwah. Nabi Musa melakukan kholwah, menyendiri untuk menghadap terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam masa 40 hari. Kholwah, Gusti kula pengen kepanggih kali panjenengan, ya wis lunga dhisik ning nggon kowe, lunga ning nggon gunung. Akhirnya dijanjikan asalnya 30 hari, tapi ditambahi oleh Allah 40 ditambahi oleh Allah 10 hari lagi, jadi jumlahnya 40 hari. Kholwahnya, menyendirinya Nabi Musa itu selama 40 hari. Wa wa'adana Musa salathina lailatan wa atmamna bi'ashrun fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, yaitu 40 hari 40 malam. Sehingga akhirnya Nabi Musa
dipun dawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan rencana Nabi Musa untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Gusti qala rabbi arini, Gusti kula sik pengen kepanggih kali jenengan langsung. Dipun jawabi oleh Allah, qala lan tarani Musa, engkau tidak akan bisa mampu. Gusti sekedap mawon ben supaya kula ayam. Ya wis nek kowe meksa lunga khalwah menyendiri di dalam gunung Jabal Tursina itu selama 40 malam wiridan menyendiri, orang kumpul, sehingga Nabi Musa meninggalkan umatnya. Tapi setelah ditinggalkan selama 40 hari kok terus malah berubah umatnya yang asalnya nyembah terhadap Allah Subhanahu wa taala malah nyembah pedet, anak sapi yang dikasih debu oleh Musa Samiri sehingga patung anak sapi terus akhirnya hidup. Wa antum zalimun, sementara engkau kamu sekalian adalah orang-orang yang zalim. Zalim itu maksudnya berbuat tidak sesuai dengan wa antum zalimun, sementara engkau yaitu orang-orang yang zalim berbuat melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan. Ini pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel diceritakan terhadap orang-orang Yahudi pada zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh yang dilakukan oleh nenek moyang kamu. Katanya dengan mereka menyaksikan sendiri mukjizat yang begitu banyak Allah berikan terhadap Nabi Musa, tapi hanya ditinggal sebentar saja terus ingkar. Ayat sesudahnya, wa id akhadna mitsaqakum, wa id akhadna, tatkala kami mengambil mitsaqakum terhadap perjanjian kamu sekalian, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami mengangkat di atas kamu sekalian at-tur, yaitu gunung. Mukjizat lagi yang diberikan kepada Nabi Musa, khudhu ma atainakum, mereka mengetahui, mereka menyaksikan sendiri, khudhu, ambillah kamu sekalian, ma atainakum, terhadap apa yang kami berikan kepada mereka, biquwwah, dengan kekuatan, dengan keyakinan, dengan kemantapan, wasma'u, dan dengarkanlah. Ketika mereka dikatakan untuk supaya mendengarkan dan mengamalkan, qalu sami'na, mereka berkata, orang-orang Bani Israel pada zaman dulu berkata, sami'na, kami mendengar apa yang engkau sampaikan, kami mendengar apa yang engkau perintahkan, tapi napa? Wa asaina, kami ingkar, tidak mau. Nah, kita umat Islam kan sami'na wa sami'na wa qul la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka. Umat Islam sami'na wa ata'na ghufranaka. Tapi nek Bani Israel sami'na wa asaina, kami mendengar, kami ingkar. Asai itu maksiat. Maksiat itu maksudnya ingkar, tidak mau melaksanakan perintah. Sami'na wa asaina wa usyribu, dan mereka diminumkan fi qulubihim, terhadap hati-hati mereka, al-ijla, kecintaan terhadap anak sapi. Maksudnya saking cintanya yang sangat mendalam. Ini bahasa kinayah, dimasukkan di dalam hatinya, diminumkan
Diminumkan maksudnya itu kecintaan yang sangat mendalam terhadap hati mereka. Cinta terhadap apa? Cinta terhadap al-ijla, yaitu menganggap anak sapi sebagai Tuhan. Bikufrihim, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Qul, katakan kepada mereka, bi sama sejelek-jeleknya barang ya'murukum, perintah Allah terhadap kamu sekalian, bihi kelawan ma, ya'muru, perintah terhadap kamu, imanakum, iman kamu, in kuntum mu'minin, kalau engkau memang betul-betul mengakui sebagai orang yang beriman. Artinya ketika mereka mengatakan iman terhadap Taurat, kami mengimani terhadap Taurat, tapi kenapa mereka malah menyembah anak sapi? Kenapa mereka mengatakan iman terhadap Taurat tapi mereka malah membunuh para nabi? Itu bukan termasuk iman. Al-makna lastum bimu'minina. Engkau sekalian, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Bani Israel, hal tersebut belum tidak bisa dikatakan sebagai iman. Li'annal iman la ya'muru bi'ibadatil ijl. Kenapa? Ketika mereka melakukan iman, tentunya mereka tidak mengambil anak sapi tersebut sebagai Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka mengimani terhadap kitab Taurat, mengaku iman terhadap kitab Taurat, tapi kenapa kok tidak iman terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jelas mereka bukan seorang mukmin. Waqad kadzabtum Muhammad wal imanu biha la ya'muru bitakdzibihi. Ketika mereka mengaku iman terhadap kitab Taurat, maka tentunya tidak akan mendustakan terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki istilah weleh-welehan itu loh, zaman biyen tentang cerita dakwah Nabi, diskusi Nabi tentang begitu bangkangnya orang-orang Yahudi pada waktu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sedikit yang iman. Contoh Ka'ab bin Ahbar itu kan sahabat. Salman bin Farisi, sahabat Nabi yang punya ide pembuatan handak, perang parit, perang Khandaq, itu juga beliau asalnya Yahudi. Akhirnya beliau mencari tentang sosok Nabi akhir zaman. Mereka dari Persia mencari. Qul in kana lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika negeri akhirat, qul in kana lakumud darul akhirah, jika negara akhirat, indallah, menurut Allah, khalisatan itu lebih murni, min dunin nas, dari, bukan untuk orang lain, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka ketika mereka menganggap bahwa negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, maka mereka untuk berharap suatu kematian. In kuntum shadiqin, kalau mereka mengatakan in kuntum lain ono sira kabeh ku shadiqin, orang-orang yang benar. Kalau memang kamu benar, coba berharaplah kematian.
wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Tapi orang-orang Yahudi tidak berharap dengan kematian. Mereka tidak mau. Bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu terhadap apa yang dilakukan, mengetahui terhadap dilakukan oleh orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat tidak sesuai dengan semestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.